Tuhan, GGP Kesha Kristi. Puji nama Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berkat oleh Tuhan. Dan itulah hanya anugerah Tuhan yang Tuhan udah berikan untuk kita semua. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Doa pembuka saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada untuk memuji, mengagungkan, menyembah Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan layakkan kami, sucikan, kuduskan hati hidup kami Tuhan. Supaya ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, maka kuasa-Mu terjadi di dalam ibadah ini. Kuasa-Mu memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini Tuhan. Biar pengurapan-Mu hadir untuk mereka. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam mengagungkan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati dan pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan telah menyediakan berkat untuk kita. Karena Allah sanggup melakukan setiap segala perkara.
kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang setia. Setiap keadaan kita, walaupun kita jauh dari Tuhan, tapi Dia tetap setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, mengerti bahasa. Tiap tetes air mata, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, dalam segala susahku, Kau selalu menghibur kami, menghiburku. Dia mengerti bahasa, mengerti bahasa tetesan air mata kita, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang
syukur kami Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu, karena hanya Engkau-lah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Haleluya, haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin.
Mari kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur, di mana kami telah menerima kasih anugerah-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan, di mana kami boleh beribadah, berkumpul, sekalipun kami tidak di dalam satu tempat, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyatukan setiap hati kami. Mari Tuhan, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Mari Bapa, Engkau urapi kami semua. Urapi kami, tidak ada seorang pun di antara kami yang Engkau lewati. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga urapi firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu ini benar-benar berkuasa atas setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Saat pemberitaan firman-Mu disampaikan, kuasai seluruh hati dan pikiran kami. Kuasai seluruh ruangan yang kami pakai di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, hanya oleh karena firman-Mu Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus dimampukan untuk tetap bertahan. Sekalipun hari-hari yang ada di depan kami, yang boleh kami hadapi adalah hari-hari yang semakin jahat. Tetapi karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami, itulah yang menjadi pegangan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berikanlah kata-kata yang sederhana, biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan oleh firman-Mu, dan firman-Mu ini Tuhan dapat dimengerti, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang akan tertanam, tertabur di setiap hati tanah yang subur. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kita beribadah bersama-sama, di mana sepanjang bulan Juni ini, firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk kita semua, yaitu berbicara tentang iman. Sepanjang bulan Juni ini, tema khotbah kita yaitu tentang iman. Iman merupakan hal yang penting dalam setiap kehidupan kita. Mengapa saya katakan iman itu merupakan hal yang penting? Karena firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6a berkata demikian. Ibrani pasal 11 ayat 6a berkata demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jelas firman ini mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi milikilah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dikatakan, tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Itu dari Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi iman itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita, harus kita miliki. Untuk itu pada pagi hari ini saya akan beri tema khotbah saya yaitu hidup dalam iman. Hidup dalam iman, di mana di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman ini berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang artinya kita mempunyai dasar pengharapan, ya. Dasar pengharapan mengenai kepada hal yang pasti, sekalipun itu belum terjadi atau dilihat oleh kita. Jadi iman itu merupakan dasar pengharapan kita mengenai kepada hal yang pasti, sekalipun itu belum terjadi atau dilihat oleh kita. Nah, untuk itu mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ambillah Alkitab kita masing-masing
kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30 dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Tentu kita tidak akan membaca semua ayat ini. Tetapi nanti ada beberapa ayat yang harus kita baca. Untuk hidup dalam iman, di mana kita percaya apa yang telah dilakukan oleh tokoh Alkitab di dalam kitab Daniel ini, yaitu melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, biarlah kita mau belajar dan kita mau merenungkan apa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka beriman kepada Tuhan dan apa yang terjadi. Di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30 yang di situ dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Dikatakan pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar, di mana dia membuat patung emas yang tingginya dengan ukuran 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Tentu ini adalah ukuran yang cukup besar, ya. Kalau kita di negara kita di sini ukuran pakai meter, itu 60 hasta lebih kurang sekitar 30 meter. Tingginya 30 meter dan lebarnya adalah 3 meter. Ini dia dirikan di dataran Dura di wilayah Babel, ya. Jadi pada waktu itu Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas yang begitu besar dengan ukuran tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Itu kurang lebih tingginya 30 meter dan lebarnya 3 meter. Pada waktu itu raja memerintahkan untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang sudah didirikan itu. Pada waktu semua orang sudah berkumpul, lalu raja memberi perintah supaya semua orang yang hadir untuk sujud menyembah kepada patung yang sudah didirikan itu. Dan raja memerintahkan, siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung emas itu, maka akan dicampakkan ke dalam perapian seketika itu juga. Dan pada waktu itu, semua orang yang sudah berkumpul lalu menuruti apa yang raja itu perintahkan. Mereka semua menyembah, sujud kepada patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Tetapi ada seorang kasdim berkata kepada raja bahwa ada beberapa orang Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan bahwa mereka tidak mengindahkan perintah raja. Bahwa mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang tuanku dirikan itu. Pada waktu laporan ini datang kepada Raja Nebukadnezar, maka raja sangat marah, ya. Karena dia merasa bahwa perintahnya itu tidak diindahkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu raja memerintahkan kepada orang kasdim ini untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap kepadanya. Lalu ketika mereka menghadap, raja berkata, karena kamu tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang kudirikan itu, maka kamu akan kucampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Itulah hukuman yang akan dijatuhkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego apabila mereka tidak melakukan perintah raja untuk sujud menyembah kepada patung emas yang didirikannya itu. Dan raja berkata kepada mereka, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itulah pertanyaan raja kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sini kita boleh merenungkan, apabila sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kalau hal itu benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita yang hidup dalam iman harus berani mengatakan semua yang benar dan yang benar-benar itu berkenan di hati Tuhan.
Dan apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mari kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 16 sampai ayat 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah bisa bersama-sama dengan saya membaca bersama-sama. Daniel 3 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Luar biasa. Inilah yang dijawab oleh ketiga orang Yahudi itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Karena dia tahu bahwa ia hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan. Ya, apapun yang dia harapkan, dasar dari pengharapannya itu dia yakin itu pasti terjadi. Sekalipun dia belum melihat apa-apa. Dan dia berani mengatakan ini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dan dia katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Inilah orang hidup dalam iman, berani memperkatakan apapun yang harus dia hadapi di dalam kehidupannya, sekalipun antara mati dan hidup. Dia berani berkata demikian dan dilanjutkan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Karena inilah Sadrak, Mesak, dan Abednego menyadari bahwa di dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan di situ, Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Biarlah ini pun mengingatkan kita semua. Sekalipun pada saat ini kita mengalami ya pandemi yang berkepanjangan, tentu ini berdampak dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita akan menerima dampak yang tidak benar-benar kita tidak mengerti. Tetapi biarlah kita mau menyembah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Tidak ada Allah lain di hadapan kita yang kita sembah. Sehingga apapun yang harus kita hadapi, kita percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menolong kehidupan kita. Ketika raja mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, lalu raja marah ya. Meluaplah kemarahan Nebukadnezar itu. Lalu dia memerintahkan untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Sehingga ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus masuk ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Pada saat ini, apapun yang kita hadapi, penuh dengan kesesakan, penuh dengan pergumulan yang berat. Ya, kita renungkan, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi, harus masuk ke dalam perapian yang dikatakan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Tetapi dia tetap taat. Dia tidak mundur dan dia tidak takut. Dia tetap melakukan apa yang dia percayai, bahwa Allah yang ia sembah sanggup melepaskan mereka dari perapian ini. Lalu di ayat ke-24 dikatakan, kemudian terkejutlah
Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Jadi pada waktu itu raja terkejut. Karena apa? Dia bilang, bukankah 3 orang itu yang kita masukkan, kita campakkan ke dalam api itu dengan terikat? Dikatakan oleh yang campakkan ketiga orang ini berkata, "Iya benar raja." Lalu apa yang raja katakan? Ayat 25 dikatakan, katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Raja Nebukadnezar, dia melihat ada seorang lagi. Dia katakan ada 4 orang, dan yang seorang itu dikatakan rupanya seperti anak dewa. Inilah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong kepada orang-orang yang hidupnya beriman kepada Dia. Lalu ayat 26 dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dari api itu. Nah, di sini kita melihat ya, ketika orang yang hidup dalam iman ini benar-benar dia mau taat kepada Tuhan, maka dia dikatakan, "Keluarlah, engkau adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi." Dan di ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Inilah hal yang luar biasa. Ya, ini luar biasa saya mau katakan. Bagi kita apakah mungkin, tetapi Alkitab mencatat ini, itu semua adalah mungkin. Biarlah kalau kita mau hidup dalam iman, benar-benar kita mau percaya bahwa yang kita harapkan itu adalah hal yang pasti. Dan sekalipun itu belum terjadi dalam hidup kita dan belum kita lihat. Lalu ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita semua. Kalau kita hidup dalam iman, kita yakin, percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang pasti memberikan pertolongan, maka kita tidak perlu takut. Jangan bimbang dan ragu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena di ayat ini dikatakan, karena mereka tidak mau menyembah patung Allah manapun kecuali Allah mereka. Itulah orang-orang yang hidup dalam iman. Tidak ada Allah lain di hadapan kita. Sekalipun kita tahu pada saat ini yang kita alami begitu berat, jangan ada Allah lain di hadapan kita. Tetap percaya dan tetap mencari hadirat Tuhan setiap hari. Dan di ayat 29 dikatakan, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Inilah hal yang luar biasa. Apa yang diharapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu terjadi. Ya, karena ini adalah hal yang pasti, sekalipun pada saat ia melangkah masuk ke dalam perapian itu semua belum terjadi dan dilihat oleh dia. Tetapi apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, lalu dikatakan
mereka semua diberikan kedudukan tinggi. Bahkan Allah yang kita sembah itu Allah yang dimuliakan. Ya, sehingga siapa yang berani menghina kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui bacaan firman Tuhan kita ini dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30, kita mau petik ada 3 hal yang harus kita wujudkan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dalam iman, ada 3 hal yang harus kita wujudkan. Yang pertama, saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengapa kita harus percaya? Karena di dalam firman Tuhan Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Benar ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, maka Tuhan akan bertindak. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Memang kita manusia tidak ada yang luput dari segala permasalahan ataupun pergumulan. Baik kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan mungkin lebih daripada Bapak Ibu yang hadapi. Tetapi saya mau katakan ketika kami hamba-hamba Tuhan mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kami yang bertindak, tetapi kuasa Tuhanlah yang bertindak dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan dikatakan percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya, karena di dalam Roma 10 ayat 17, di situ firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah selama masa pandemi ini kita lebih banyak untuk mendengar firman Kristus? Karena hanya oleh firman Kristuslah iman itu akan timbul untuk tetap percaya kepada Dia. Saya mau katakan, marilah ketika kita membaca firman Tuhan, kita mau mengatakan firman itu dengan suara yang keras. Mungkin kalau kita membaca beberapa pasal, tidak perlu kita dari pasal pertama, kedua, ketiga, apalagi 1 hari 5 pasal, kita berkata semua. Tentu tidak. Tetapi ketika ada satu ayat yang menguatkan kita, dan ayat ini benar-benar ditaruh oleh Roh Kudus untuk membuat kita kuat, perkatakan itu dengan iman, ya. Karena kalau kita perkatakan firman Tuhan itu dan firman itu didengar oleh telinga kita, dan itulah iman kita akan timbul. Untuk itu yang pertama saya katakan, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena dengan kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan yang bertindak dalam setiap kehidupan kita. Dan kepada firman Tuhan, biarlah kita mau selalu mendengar firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, perkatakanlah firman itu sehingga firman itu didengar oleh kita. Mungkin bisa saja di dalam rumah itu kita tidak sendirian. Ada orang lain yang bersama dengan kita. Kalau kita katakan firman ini dengan berulang-ulang, apalagi firman ini yang menguatkan, tentu firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dan firman ini pun akan memberkati orang lain. Dan yang kedua saya katakan, supaya kita hidup dalam iman, ada 3 hal yang kita wujudkan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, yaitu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, Ayub 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Ini Ayub katakan karena Ayub pun mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Ayub mengatakan, karena Allah itu tahu jalan hidupnya. Seandainya Tuhan menguji dia, maka dia akan timbul seperti emas. Benar, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak mereka semua mati. Harta benda mereka semua habis. Ayub sendiri pun mengalami penyakit yang luar biasa. Tetapi Tuhan pulihkan. Semua Tuhan gantikan 2 kali lipat. Ya, itu ada di Ayub 42. Allah mengganti itu 2 kali lipat. Begitu juga kepada Sadrak, Meshak, dan Abednego. Dia mempercayakan kepada Tuhan, hidupnya juga dia serahkan kepada Tuhan. Dan api tidak dapat membakar tubuhnya. Ya, bajunya pun tidak dan rambutnya pun tidak. Inilah kalau kita mau hidup dalam iman, kita mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, kita juga mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini saya ingat. Pada tanggal 4 Mei, ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya kirim ke anak saya, Shirley. Saya tahu pada waktu itu dia sedang menunggu Marcel di rumah sakit. Saya kirim ayat ini, saya katakan, Tuhan tahu jalan hidup kita, anak-anaknya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, percayakanlah kehidupan Marcel ke dalam tangan Tuhan. Kamu harus kuat dan kamu harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong setiap pergumulan kita, seberat apapun penderitaan kita. Tuhan tahu dan Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan pasti memberikan semua itu yang terbaik buat anak-anaknya yang mau hidupnya berserah kepada Tuhan. Dan yang tetap beriman kepada Dia. Lalu Shirley pun menjawab, amin. Dan saya terus berdoa. Saya mau mengatakan, Roh Kudus, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Marilah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada Shirley kekuatan. Biar dia boleh menghadapi ini hari demi hari. Tetapi biar dia boleh menerima kekuatan yang dari Engkau sepenuhnya. Dan saya bersyukur pada hari Kamis, yaitu tepatnya pada pagi hari, di mana hari itu adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Shirley boleh mendapat firman Tuhan yang luar biasa. Inilah firman yang Shirley dapat, saya juga mau bagikan kepada jemaat. Ini pun boleh kita terima. Di dalam Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8 di situ dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Inilah firman ini buat kita semua. Ketika kita menghadapi penderitaan seberat apapun, saya katakan, percayalah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dan Dia yang akan menyertai kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Untuk itu janganlah takut dan patah hati. Saya percaya pada saat ini pun firman itu terus ada di dalam kehidupan Shirley. Dan biarlah dia juga tetap beriman. Kami keluarga besar, ya baik keluarga Kumontoy dan Wijaya, kami sama-sama mau tetap hidup dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sekalipun apa yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga besar kami. Itulah yang kedua, di mana kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di mana kita harus berani melangkah atau bertindak. Seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego. Dia berani, ya, dia tidak takut ataupun bimbang karena dia benar-benar percaya. Dan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia berani melangkah dan bertindak.
Karena di dalam Mazmur 68 ayat 21, Mazmur 68 ayat 21 berkata demikian, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Benar ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mazmur 68 ayat 21 dikatakan Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Jadi inilah ayat firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan bahwa Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tentu Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang memberikan keluputan kita dari maut. Ya, contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia diselamatkan dan dia diluputkan dari maut. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih, iman harus disertai dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi biarlah kita mau menjadi saksi-saksi iman. Ya, seperti di dalam Alkitab Ibrani 11, itu tokoh-tokoh Alkitab banyak yang menjadi saksi-saksi iman. Karena mereka ditunjukkan ya, bahwa iman mereka percaya kepada Tuhan dan itu pun dilakukan dalam kehidupan perbuatan mereka. Untuk itu, biarlah firman Tuhan yang singkat ini saya mau katakan dapat memberkati kita semua, baik kepada pribadi saya sendiri yang menyampaikan maupun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarnya pada pagi hari ini. Biarlah kita mau hidup dalam iman, kita harus wujudkan 3 hal ini, yaitu percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, mempercayakan hidup kita atau diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita berani melangkah atau bertindak. Biarlah firman ini menguatkan kita semua. Mari kita mau, sebelum berdoa, kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, di mana kami mau hidup dalam iman dan kami mau hidup tetap mencintai-Mu Yesus.
Biarlah pujian ini Tuhan akan menyenangkan hati-Mu. Sekalipun badai silih berganti dalam hidup kami, tapi kami mau hidup dalam iman percaya kami. Kami mau hidup tetap di dalam-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, biarlah firman-Mu yang singkat ini telah hamba sampaikan, itu benar-benar menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Karena itu Roh Kudus mampukan kami untuk tetap percaya kepadamu dan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Dan apapun yang kami hadapi saat ini, biarlah Engkau Roh Kudus mampukan kami untuk berani melangkah atau bertindak dalam menghadapi apapun Tuhan. Asalkan itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan itu berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami ya Bapa, dan firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah firman yang singkat ini akan tertabur di dalam hati kami. Dan firman-Mu itu menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, pada saat ini begitu banyak pergumulan permasalahan yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah kami mau taruh hidup kami. Hidup tetap beriman kepada Engkau. Karena firman-Mu mengatakan, tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, tema firman Tuhan hidup dalam iman, itu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kami umat-Mu, yang percaya penuh kepada Engkau, karena Engkaulah Allah kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan Engkau Allah kami, yang selalu menyertai kehidupan kami, bahkan Engkau juga yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar datang kesusahan yang besar, biar ada ombak laut yang lebar, saya tidak takut atau menyasar, karena Tuhan Yesus tolongku benar. Hitung-hitung berapa berkat-Mu tiap hari dari Tuhan-Mu. Ribu kalilah saya puji Tuhan Yesus, Gloria. Biar datang pencobaan yang keras, biar hatiku dicoba seperti emas, saya tidak mundur dari Tuhanku, tapi saya puji cuma nama-Mu. Hitung-hitung berapa berkat-Mu tiap hari dari Tuhan-Mu. Ribu kalilah saya puji Tuhan Yesus, Gloria. Biar datang sakit pada badanku, biar datang musuh-musuh banyaklah, saya tidak berubah dari untungku, tapi saya nyanyi Yesus, Gloria. Hitung-hitung berapa berkat-Mu tiap hari dari Tuhan-Mu. Ribu kalilah saya puji Tuhan Yesus, Gloria. Hitung-hitung berapa berkat-Mu tiap hari dari Tuhan-Mu. Ribu kalilah saya puji Tuhan Yesus, Gloria. Saya puji Tuhan Yesus, Gloria. Selamat berjumpa kembali
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 13 Juni 2021. Kita telah mengikuti bersama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Pendeta Erna Wijaya. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara, ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, kas pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang baru saja disampaikan, dengan memberi keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Welly Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahannya untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu ini 13 Juni pukul 1 siang diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh Bapak Hagai Henry Hosea. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Welly Filipus dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 15 Juni pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Edi Korompis. Kaum wanita sekalian dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 16 Juni pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Romel Topa. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 17 Juni dimulai pukul 18.30 akan bertemakan apa yang menggerakkan hidup. Jemaat sekalian agar bergabung di aplikasi Zoom yang linknya ada pada WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk Jumat 18 Juni, persekutuan doa umum mulai pukul 18 atau pukul 6 sore akan dilayani oleh Bapak Kasnadi Margaka melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, pukul 9 pagi ini adalah ibadah Raya Minggu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Denny Haryono. Jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah raya ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan serta seluruh majelis,
kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat, dengan sukacita konsisten menjalankan protokol kesehatan, serta tetap setia dan semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada minggu hari ini. Dan biar kita boleh tetap selalu ingat kalau Tuhan begitu baik. Apapun yang terjadi, kita harus ingat kalau Tuhan Yesus baik untuk kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa tutup dan berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat memuji, kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang menjadi kekuatan penghiburan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa ada. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan terjadi untuk bangsa kami. Khususnya lewat penyebaran virus corona yang masih terjadi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin kami, kepada presiden kami Tuhan. Kepada pemimpin-pemimpin kami dan setiap para dokter, para perawat Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap keberadaan jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter besar kami.
Tuhan yang sanggup menjamah, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini bergumul untuk pekerjaan. Ada yang mencari pekerjaan. Kami percaya berkat pekerjaan-Mu ada untuk mereka Tuhan. Dan dalam usaha mereka berusaha Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, motivasi yang dari Tuhan terjadi untuk mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada yang bergumul untuk jodoh Tuhan. Waktu dan kehendak Tuhan, Tuhan nyatakan untuk mereka. Mungkin saat ini juga ada yang bergumul untuk keturunan Tuhan. Engkau beri yang terbaik Tuhan, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan kalau ada yang saat ini berbadan dua, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan, sehingga di dalam pertumbuhan janinnya ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya masuk di dalam usia persalinan, kami percaya ibu sehat, baby juga sehat Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini bergumul untuk biaya sekolah. Bagi para orang tua, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bagi setiap anak-anak usia sekolah, Tuhan tolong hikmat yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Untuk mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan campur tangan Bapak. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap jemaat yang usia lanjut Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan ada untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan memampukan kami. Apapun situasi kondisi yang sedang terjadi, kami akan selalu berkata, Yesus baik, Yesus baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih.